Businessman Opinion. Mitra bisnis, pemerintah akan menggantikan penerbitan IKTP fisik secara bertahap dengan KTP digital untuk mengatasi kendala pengadaan belangko IKTP yang anggarannya cukup besar. Nantinya KTP digital ini tersedia di HP warga, namun untuk pendaftarannya, warga harus didampingi petugas Dukcapil lantaran memerlukan verifikasi dan validasi dengan teknologi face recognition. Apa komentar Anda mengenai rencana mengganti IKTP fisik dengan KTP digital di handphone? 633-9160, 633-9160. Mungkin kelemahannya ada dua. Pikir saat ini ada dua. Satu untuk orang lansia yang katanya mestinya tuh udah KTP yang lama, model lama itu udah sekarang harus pergi ke kelurahan lah, ke mana di Dukcapil. Itu tolong dipikirkan, lansia begitu bisa jalan. Kedua, kan belum berkali-kali ya kita ada masalah dengan kebocoran data digital. Data digital itu apa udah siap supaya keamanannya, security-nya benar-benar terjamin. Mungkin itu aja. Saya sih terutama ini cuma ke satu ya, keamanan data di Indonesia kan belum jelas ya, kayak Tokopedia segala macam karena di datanya diambil ya. Itu dulu dah, terutama diutamain keamanan data dulu. Udah gitu yang kedua nih, kalau menurut saya sih sebaiknya kalau KTP yang fisik ya, kayak sekarang itu kalau pemerintah merasa keberatan dikenain biaya aja. Kalau bikin KTP 20.000 apa 10.000 gitu ya. Kita ganti ATM, kartu ATM di bank aja kan kena 15.000, ya gitu aja. Jadi pemerintah nggak rugi, tapi masyarakat juga kalau yang masih sanksi ya sama keamanan data di Indonesia masih mau pakai fisik tetap bisa jalan gitu Pak. Karena terus terang kalau menurut saya sih masih beberapa tahun ke depan Indonesia tuh keamanan datanya tuh masih belum bagus kalau menurut saya gitu. Ya, itu digital itu sifatnya bukan menggantikan, tetapi sebaiknya bersifat melengkapi. Jadi masyarakat tetap punya pilihan, mereka punya kartu fisik maupun kartu digital. Itu aja. Sekian, terima kasih. Saya kira zaman sekarang sudah memang harus pakai digital ya, sudah sangat lumrah. Cuma harus dipikirin juga kelemahan-kelemahannya. Misalnya, apakah semua penduduk pasti punya handphone? Karena di kampung itu gimana urusannya? Kalau nggak ada handphone gimana? Kemudian juga dipikirin itu data-data jangan sampai bocor. Nah, semua kalau digital sekali jebol habis semua tuh, ya kan? Jadi nggak semudah ngomong begitu. Saya kira masalah KTP udah lama ya, nggak pernah beres-beres. Itu bagus sekali itu Pak. Itu kan yang harus dipikirkan antara yang di perkotaan, yang daerah terpencil itu aja sih. Memang sekarang era digital tuh kita nggak bisa halangin gitu loh. Jadi nanti mungkin di KTP-nya nanti ada barcode-nya gitu loh Pak. Jadi memang nggak bisa dihalangin, memang gitu aja. Ini ada plus minusnya ya. Kalau digital tuh kalau hilang, HP-nya hilang atau rusak ya walahu alam Pak Gus Dur almarhum bilang gitu loh. Mesti dibuat verifikasi lagi kan. Sebaliknya juga kalau elektronik cetak itu kalau hilang kan kita bisa verifikasi di kelurahan ya. Ya tentunya pakai waktu juga, jadi ada plus minusnya. Buat generasi muda milenial digital ini enak buat mereka ya kan. Sampai generasi XYZ ini sekarang enak karena mereka kan udah terbiasa duduk di depan HP ataupun laptop kan. Itu kemudahan mereka mungkin merasa senang, tapi yang tua-tua kayak kita nih sampai nama saya nih ini tentunya kan agak risih kalau nggak mau belajar, suka atau tidak suka akan ketinggalan. Ini jadi perlu pemikiran. Saya kira buat generasi milenial nggak masalah sih ya. Cuman buat kita ini kan ya agak ini sih ya, menurut saya sih kalau kita mau mengikuti perkembangan zaman ya harus ngikutin gitu loh. Kalau nggak akan ketinggalan gitu aja. Ini kadang pemerintah itu bikin program yang aneh-aneh aja. Baru aja KTP yang ini elektronik on, terus kemudian ganti ini. Kalau dibilang mahal belangkonya sama bikin VR, Face ID segala macam, berapa sih biayanya kan nggak ada compare-nya juga. Jadi kayak mau bikin proyek-proyek baru aja. Sekarang KTP kita yang fisik aja sebenarnya sudah canggih.
Sekarang misalnya kita ke BCA, ganti nomor itu bisa scan, bla bla bla, ganti ATM gitu ya, nggak perlu lagi repot-repot. Ya udah kita. Sekarang yang data yang belum punya KTP siapa sih kan nggak banyak juga, lainnya kan rata-rata udah elektronik. Yang lebih penting itu sebenarnya single ID aja. Single ID itu mau nomor NIK, nomor nomor NPWP jadiin satu. Jadi yang biar bayar pajaknya itu gampang identifikasinya. Terus tiap tahun nggak perlu laporan lagi, udah bayar pajak, suruh laporan. Kalau laporannya salah atau keliru karena aturannya membingungkan, kena denda. Lah kan ini kan kacau. Setiap transaksi langsung dipajakin aja, terus habis itu direkap, nggak usah pakai laporan-laporan lagi. Itu dengan single ID. Sekarang KTP orang itu ada loh, KTP yang orang sekarang masih punya 2 gitu. Ya itu belum bisa beres, mau bikin proyek baru lagi, ada-ada aja kadang-kadang. Ya, sebagai masyarakat, saya berharap bahwa program digitalisasi ini jangan sebagai program yang dicari-cari ya. Karena maksudnya adalah kalau kita lihat prioritas yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah bagaimana misalnya mensukseskan bansos yang diberikan oleh pemerintah supaya tidak salah atau tidak double kirim ke orang yang salah. Kemudian bagaimana pendataan BPJS, bagaimana pendataan untuk pemilu dan sebagainya. Tetapi ini bukan berarti harus proses KTP ini dirubah dari fisik ke digital sehingga 1 tahun ini semua Dukcapil sibuk. Jadi jangan sampai para petinggi Dukcapil waktu bikin program kerja tahun 2023 bingung mau bikin program apa lagi yang bisa memobilisasi pegawainya, dibikinlah seperti ini. Karena sebenarnya kan database yang ada saat ini juga sudah ada. Apalagi waktu itu kan KTP-nya KTP nasional gitu, nomor hidup nasional. Jadi artinya database-nya sudah ada, tinggal database yang sudah ada, foto yang sudah ada pakai image recognition dan sebagainya, itu aja yang di-create barcode-nya gitu. Nah, barcode ini tinggal di-print out, kemudian dilaminating dengan modal 1.000 atau 2.000 rupiah, ya sudah jadi menjadilah KTP digital karena dalam bentuk barcode saja. Itu jauh lebih murah dibandingkan tadi seperti disampaikan dalam narasi bahwa dalam prosesnya harus didampingi oleh pegawai Dukcapil karena dibutuhkan image recognition. Mau bayangkan pegawai Dukcapil berapa, penduduk Indonesia mungkin harus punya KTP 250 juta misalnya, selain daripada anak-anak bayi. Kan itu namanya memang cari kerjaan yang nggak penting, nggak prioritas gitu. Terima kasih. Bukankah ini tuh udah dikatakan bahwa berangsur, karena perubahan tidak mungkin bisa langsung seperti nggak mau makan rujak lalu makan nasi goreng buang rujaknya. Ini jangka panjang. Dan di luar negeri itu sudah seperti itu, di mana kita itu udah nggak perlu bawa KTP, hanya satu saja kartu untuk semua, untuk BPJS, asuransi, untuk kartu bank, untuk kartu KTP dan sebagainya. Jadi identitasnya itu hanya satu, dan identitas itu nantinya ke depan bisa diakses misalnya oleh bank ingin tahu apakah kita punya hutang atau tidak, itu bank bisa mengakses data kita. Dan misalnya sekarang BPJS mau mengakses bank kita, mau mengakses data kita, BPJS juga bisa mengakses data kita tentang kesehatan saja. Kalau negara yang mau mengakses, maka negara bisa mengakses data kita tentang harta kita bagaimana dan berapa banyak dan bayar pajak atau tidak. Itu jadi juga nanti tidak semua data itu boleh diakses. Misalnya saya pegawai bank bisa mengakses semua data orang lain, ya tidak, pasti dibatasin oleh pemerintah. Itu gunanya transparansi dan untuk komputerisasi semuanya data. Jadi kita nggak usah ribet-ribet di mana yang miskin nggak dapat bagian, yang kaya ngaku miskin. Lalu nanti kalau bayar pajak yang kaya ngomong nggak punya duit. Makanya
kalau yang Pak Jokowi mau seperti itu, jangan sekarang-sekarang dulu, tolong diperbaiki sistem keamanan data-data digital ya. Kayak Tokopedia waktu itu dibobol datanya banyak, kasihan kan kalau nanti KTP-nya dibobol datanya buat penipuan atau buat apa, kan bahaya itu menurut saya. Itu dulu diperbaiki dulu dah, keamanan data supaya bisa diamanin benar-benar, baru boleh pindah ke digital. Kalau enggak, mendingan walaupun mahal gitu, menurut saya lebih baik sih, lebih aman tetap yang KTP fisik gitu ya. Kayak waktu itu sertifikat tanah mau digital juga, menurut saya juga bahaya gitu ya. Digital itu bagus, tapi ada sisi negatifnya kalau keamanannya nggak bisa dijaga itu bahaya sekali menurut saya Bu. Lebih bahaya daripada yang fisik. Jadi mendingan kalau bisa sih sementara ini kalau mau dijalanin ya fisik sama digital dulu dah, jangan sekaligus gitu. Terima kasih. Kalau menurut saya sih agak nggak rentan ya, soalnya kan data digital itu bisa dijual belikan ya. Nah itu ada kasus kemarin yang pakai KTP aja, cuma mukanya mirip-mirip, berhasil bobol rekening temennya kan, ya kan dia bawa ATM fisik juga. Jadi maksud saya sih rentan dipakai orang lain gitu. Kalau yang fisik kan orang harus lihat dulu, belum tentu orang upload di internet atau apa kan. Karena begitu digital udah di-upload, itu bisa diketahui banyak orang gitu loh. Oke, makasih ya. Menurut saya, kan kita rasa-rasa yang EKTP sekarang ini baru lebih kurang 10 tahun ya. Waktu itu kan habisin anggaran besar sekali. Dan sebagiannya itu kan masih bagus kondisinya, sebagian memang terkelupas-kelupas begitu. Namun penggantian EKTP yang sekarang itu menurut saya biayanya juga relatif lebih murah, lebih aman. EKTP yang digital itu lebih gampang untuk diperjualbelikan atau bisa disalahgunakan. Apalagi ini kan menyangkut anggaran yang cukup besar, alatnya, mesinnya, terus waktunya orang-orang yang kerja ke kelurahan itu dan lain sebagainya lah. Jadi menurut saya ini tidak begitu tepat ya di tahun-tahun seperti ini itu memunculkan ide untuk melakukan penggantian ke EKTP digital. Menurut saya yang sekarang aja. Saya punya saya kan masih itu, tapi buram-buram kalau masih bisa pakai di bank atau transaksi saya pakai, tapi kalau tidak bisa ya saya ganti ya. Itu kan relatif cost-nya juga tidak terlalu besar. Yang harus dipikirkan bagaimana kalau di daerah-daerah yang tidak ada internetnya. Contohnya sekarang aja kita pakai TV digital, tapi kadang-kadang semuanya hilang itu saat siaran TV karena hujan besar atau apa atau internet buruk. Jadi harus dipikir matang-matang apabila tidak begitu ini ke KTP-nya semua dirobah. Terima kasih. Idenya fantastik sih untuk ganti hard KTP menjadi soft copy KTP ya. Idenya fantastik. Tapi coba lihatlah di negara-negara lain. Kan ini masih belum ada kan. Karena pertama security-nya kita juga belum kuat gitu, akan sangat berisiko sih untuk perubahan ini. Ya sebaiknya tetap pakai hard KTP lah, hard copy-nya KTP gitu aja. Terima kasih. Negara kita berkali-kali kebobolan datanya di website kementerian dan lain-lain, termasuk Cyber Polri. Jadi web security-nya itu tidak bagus. Kalau pakai data digital, nanti takutnya data rakyat bisa bocor lagi. Ya, kalau misalnya mengenai KTP ini, saya khawatir mengenai fungsi validitas dan juga verifikasinya. Apakah data tersebut kalau misalnya memang sudah menjadi digital, misalnya untuk digunakan seperti itu ya, apakah KTP tersebut nanti bisa benar-benar asli datanya seperti itu, atau jangan-jangan bisa dimodifikasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Idenya sih bagus ya untuknya jadi praktis, tapi itu ya saya kira sih belum bisa terlaksana dengan baik karena bebannya nanti dibebankan ke pemakai KTP, sedangkan untuk pakai beli handphone aja itu kan harganya nggak murah, minimal 2 jutaan gitu ya. Seperti itu sih ya. Kalau menurut saya sih terus terang aja mungkin kurang setuju ya masalahnya. Mungkin secara anggaran memang bisa terbantu ya, tapi secara yang lain-lain juga kan istilahnya gini, enggak semua masyarakat kan punya HP ya.
Nah, itu gimana itu loh? Misalkan yang nggak punya HP, yang istilahnya untuk makannya cukup-cukupan itu loh, makan kurang itu, untuk mereka mau beli HP juga. HP itu juga kan harus beli pulsa, beli apa itu kan. Nah, ini siapa yang mau anggarkan lagi gitu loh. Itu yang kadang dipikirkan juga itu loh. Memang satu sisi memang itu bisa benar gitu. Satu sisi ya jika harus kita lihat juga kemampuan dari masyarakat itu sendiri juga. Siapa mau supportnya, siapa yang mau kasih subsidinya itu, dan berapa banyak subsidinya. Itu aja sih. Ya kalau menurut saya memang sistem teknologi akan berkembang terus, tidak bisa dilawan. Untuk sistem yang digitalisasi seperti itu, ID ya kan digital itu juga akan tidak bisa dilawan, ya kan hanya matter of time aja. Tetapi sekarang kalau umpamanya ditinjau ke harga umpamanya untuk belangko KTP itu dianggap mahal. Nah itu kan belangko KTP nggak ada apa-apanya, nggak ada chipnya, nggak ada, menurut saya ya itu kan plastik biasa yang di print ya. Menurut saya itu juga harusnya sih tidak membebankan banyak biaya. Demikian, terima kasih. Saya setuju sekali dengan penelpon yang sebelum saya ini. Kalau gitu tidak bisa dipungkiri ya harus dengan sistem digitalisasi. Cuman ya kalau menurut pemerintah mungkin sudah ada melakukan riset dan kajian. Ya, mungkin digital KTP ini untuk bagi orang-orang tertentu yang sudah memiliki fasilitas handphone sendiri, tapi tetap tidak menutup kemungkinan ya KTP fisik pun bagi orang-orang yang ya masyarakat yang belum bisa memiliki handphone dan tidak lagi dengan digitalisasi, yaitu wajar-wajar saja. Ya cuman dari segi keamanannya yang harus perlu ditingkatkan dari sisi keamanan pemilik KTP digital tersebut. Ya sekarang ini perbankannya masih bisa tembus ya, istilahnya keamanannya sudah berlapis-lapis ya. Bahkan kedepannya kalau memang mau diterapkan digitalisasi KTP itu harus keamanannya lebih ditingkatkan lagi ya. Saya rasa itu. Terima kasih. Kalau KTP dengan HP itu saya kira kurang bagus ya, karena banyak orang kan nggak punya HP yang canggih gitu. Ada yang punya yang disebut HP jadul. Nah, yang bahayanya kalau HP itu dicopet orang, dirampas orang. Misalnya kan sekarang banyak tukang jambret HP. Jadi lebih baik pakai KTP yang seperti sekarang, fisik. Itu kurang aman kalau pakai HP. Apalagi kalau HP-nya gampang dijambret orang atau. Terima kasih. Saya juga setuju dengan usul yang Bapak yang pertama telepon tadi. Lebih bagus ya KTP yang sekarang, karena kan belum tentu semua orang mengerti HP, aplikasi segala macam gitu, Mbak. Pula banyak penipuan kalau itu gampang ditipu nanti ya. Gitu aja. Iya, memang digitalisasi saat ini akan lebih efisien ya, nggak perlu print kartu, nggak perlu kececeran. Jadi kalau saya pikir jangan pilih KTP digital atau KTP fisik. Sebagai masyarakat saya menyarankan dua-duanya. Jadi KTP kita itu ada yang fisik tetap seperti sekarang, tapi juga di backup dengan sistem digital, sehingga buat orang yang memang punya HP, kemudian anak-anak generasi muda kita itu mungkin lebih mudah lah, mereka juga udah familiar dengan QRIS dan sebagainya. Tetapi si fisik ini juga jangan langsung dihilangkan. Jadi ada pass in, pass out, mungkin akan makan waktu 3-5 tahun, ya nggak apa-apa. Yang justru yang perlu diperbaiki adalah perilaku pembuat KTP ini, siapapun lah institusinya maupun aparatnya. Jangan lagi pembuatan KTP dijadikan sarana untuk korupsi, karena misalnya double nama untuk pemberian beras miskin atau bansos. Jangan lagi buat KTP ada yang 300.000, ada yang 800.000, padahal yang dibikin KTP juga anggota teroris misalnya. Nah, jadi perbaikan dalam tata kelola pembuatan KTP dari Kemendagri ini yang penting diperbaiki. Kalau antara digital sama fisik itu kan bisa hybrid dua-dua, nggak mesti pilih salah satu juga. Ngapain kita pilih salah satu? Wong digital itu juga murah dan sangat mudah kok. Kenapa yang harus pilih gitu? Terima kasih. Saya setuju dengan adanya KTP digital. Ya, saya sudah pernah mendengar sosialisasi dan itu bagus sekali.
Itu sebenarnya kalau boleh saya jelaskan, KTP digital itu sama dengan KTP bentuk kartu yang kita foto, kita scan sendiri atau kita foto, kemudian ketika kita mau mengirim ke ke teman, ke saudara untuk keperluan yang lain, itu bisa dikirim tanpa ngirim fisiknya, persis seperti itu. Nah, tapi ketika nanti jadi digital, maka harus padu dulu, betul apa enggak KTP ini adalah milik orang yang bersangkutan. Karena itu harus diverifikasi oleh Dukcapil. Tapi prinsipnya ini sangat bagus sekali, selain menghemat triliunan rupiah, karena setiap harga kartu plastik itu harganya 16.000. Bayangkan kalikan 270 juta orang, itu menghemat sekali. Nah, tapi bukan soal penghematan, tapi soal bagaimana ini menjadi lebih efisien ketika kita harus ada pihak lain membutuhkan KTP, kita nggak perlu ngirim fisiknya. Nah, nggak perlu di-staples juga ketika ngurus macam-macam, semuanya online. Nah, soal kekhawatiran khawatir kalau nanti KTP itu hilang, handphonenya hilang gitu. Justru ketika pakai digital kita bisa nemu lagi, nggak bakal hilang. Contoh, HP saya pernah hilang, di situ ada aplikasi BCA, Livin Mandiri, ya udah balik lagi tuh, begitu saya ketemu KTP-nya, saya dapatkan lagi, data semua kembali lagi. Nah, jadi semudah itu. Nah, yang saya ketahui Dukcapil itu melakukan bertahap, dan betul apa kata Bapak tadi bahwa ini memang hybrid, jadi yang mau punya dua-duanya boleh, yang nggak mau punya digital KTP boleh, yang hanya mau ini boleh juga. Jadi ini sangat fleksibel, memudahkan kita semua. Kita sebenarnya sudah melakukan digitalisasi secara mandiri, yaitu dengan memotret KTP kita, itu sudah kita lakukan. Itu yang saya maksudkan, dan semoga ini bisa menjelaskan, dan semoga saya saya sendiri setuju sekali. Terima kasih. Terima kasih. Baik, mitra bisnis, kita cukupkan sampai di sini opini komentar Anda dalam Businessman Opinion. Saya Berry Agustin.